bilang Aska. Baik. Hari ini kita akan belajar melanjutkan kemarin, yaitu tema 5. Tema 5 itu tentang ekosistem. Kemudian subtema kedua hubungan antara makhluk hidup. Dan materi kita hari ini adalah teks non-fiksi. Jadi perhatikan, kita akan literasi, ya, seperti biasa literasi selama 5 menit terkait dengan teks non-fiksi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allah Akbar. Ada yang sudah pernah ke laut? Kan, betul? Di laut itu ada makhluk hidup, ya, seperti di daratan. Ya, namanya adalah kita hari ini mau belajar tentang teks non-fiksi. Kemudian nanti kita akan melakukan seperti kemarin, ada pengamatan, kemudian didiskusikan di kelompok, kemudian kita mencari permasalahan solusi permasalahan nanti akan diorientasikan. Kemudian diskusi, kemudian seperti biasa kita menyajikan hasil presentasi ke depan. Ya, ekosistem laut ada fitoplankton, ada zooplankton, ada ikan kecil, ada ikan sedang, paus, kemudian murai. Kemudian ada juga contoh ekosistem sawah, ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang. Kemudian ekosistem pada rumput, ada rumput, kambing, serigala, singa. Kemudian ada ekosistem hutan, ada rumput, kelinci, dan serigala dimakan singa. Ini adalah contoh tingkatan atau contoh rantai makanan terjadi pada beberapa ekosistem. Nah, coba diperhatikan. Sini ada yang namanya adalah produsen. Kita membayangkan sebentar apa yang akan terjadi jika ini tidak ada. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ketika produsen ini tidak ada atau musnah, apa yang akan terjadi? Kelaparan. Itu yang benar, kelaparan. Kalau ini? Meninggal, ya benar. Manusia juga bisa musnah juga. Ya. Jadi ketika produsen ini musnah, ya, maka ini akan terjadi dampaknya adalah terganggunya sebuah ekosistem. Ketidakseimbangan populasi pada komponen rantai makanan. Ketika produsen punah, maka akan diikuti kepunahan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya akan punah juga. Jadi punahnya produsen akan diikuti oleh punahnya konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, termasuk di sini adalah manusia. Coba kita bayangkan, jika makanannya habis, komponen yang akan juga akan berkurang atau bahkan punah apabila tidak mendapat sumber makanan lain dalam jumlah yang cukup. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini adalah karangan yang berupa fakta, ya, berupa realita, data, dan hasil pengamatan. Contohnya seperti ini: fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang, ikan sedang dimakan paus kemudian diuraikan oleh pengurek, kemudian dimakan plankton. Ini fakta. Ini benar-benar terjadi di ekosistem laut. Makanya ini disebut dengan cerita non-fiksi.
Iya, cerita non fiksi. Jadi ciri-cirinya yang pertama apa? Cerita non fiksi. Ya, bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, menggunakan bahasa yang baku, inovatif. Kemudian bahasa yang baku atau formal. Yang tentang teks non fiksi, coba dibaca. Oleh fitoplankton, selanjutnya proses akan kembali. Jadi seperti itu, ya. Ini rantai makanan pada ekosistem laut. Kemudian ini adalah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Ini adalah contoh teks non fiksi. Nanti kita akan belajar membuat teks non fiksi yang seperti ini berdasarkan rantai makanan yang sudah dibuat nanti yang akan dibuat nanti di LKPD. Untuk mengerjakan LKPD silakan berdiri kelompok. Satu kelompok 3 orang silakan. Ayo. Silakan. Singa. Oh. Kasih tahu. Hutan. Oke, selanjutnya. Perhatikan di halaman pertama. Di situ ada gambar fitoplankton, gambar padi, gambar pada rumput yang dibakar. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat kesimpulan, ya. Jadi kita perlu melakukan melestarikan produsen, tidak membakar tanaman, tidak membakar rumput baik di hutan maupun di sekitar kita, ya. Ini membakar hutan maka menyebabkan produksinya musnah dan populasinya akan mati. Kesimpulan harus merawat tanaman yang di sekitar kita, ya.
merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Ada tanyakan? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas? Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan hari ini? Selanjutnya tugasnya di rumah ya. Tugasnya di rumah adalah membaca kembali ya materinya. Membaca kembali materinya karena minggu depan kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan ya. Ini disebut rantai makanan. Di atasnya lagi nanti ada jaring-jaring makanan. Jadi di rumah dibaca lagi materinya terkait rantai makanan. Kemudian pesan moralnya, kita harus merawat tanaman di sekitar kita. Oke, kita mau istirahat, silakan dipimpin doa. Kita mulai jam 2.